Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aljabar. Nah, sebenarnya aljabar itu bisa kita bagi menjadi pengertian aljabar, bentuk aljabar, operasi aljabar, dan aplikasi bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian aljabar. Apa sih aljabar itu? Ayo, siapa yang tahu? Aljabar itu bukan Jawa Barat loh ya. Nanti jadinya Aljawa Barat. Kalau Jatim nanti Aljatim gitu. Enggak, bukan. Aljabar itu merupakan suatu materi yang ada di matematika. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika, meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Nah, kalau bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya nih, ini ada P ditambah 5, A dikurangi 2, AX ditambah 3, 5X ditambah 12Y sama dengan 30, dan 3M dikurangi 7N. Dalam aljabar itu atau dalam bentuk aljabar itu, kita harus mengetahui apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Variabel itu apa sih? Variabel itu adalah simbol atau huruf seperti P, A, X, M, dan N. Dan Y ini juga ya. Kalau koefisien, apa sih sebenarnya koefisien itu? Koefisien itu adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Nah, lebih jelasnya begini ya. Nah, 5 di sini adalah koefisien dari X. Dan X di sini adalah variabel. Kalau 12 ini berarti apanya? Berarti 12 itu adalah koefisiennya Y. Sedangkan Y adalah variabel. Lalu kalau 30 ini apa sih? 30 ini adalah konstanta. Begitu ya teman-teman, bisa dipahami? Nah, di aljabar itu mengenal juga suku-suku. Jadi suku dalam aljabar itu ada suku 1 atau monomial. 3X dan 3X itu merupakan suku 1. 3X plus 5 disebut suku 2 atau binomial. 4X plus 2Y ditambah 8 disebut suku 3 atau trinomial. Yang lebih dari itu disebut polinomial. Selanjutnya ini adalah soal ya teman-teman. Jadi nanti setelah materi ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Itu harus dikerjakan di buku tulis ya. Jadi untuk mengingat lagi, untuk mendalami lagi materi yang telah dibahas ya. Nih, tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Di sini ada negatif 3X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6Y dan X kuadrat dikurangi 5X plus 9. Di sini juga ada soal ceritanya ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa ya dikerjakan. Selanjutnya, suku sejenis dan tidak sejenis. Di sini ada 2X, negatif 3X, dan 5X. Ini juga ada 2X pangkat 3, 4X pangkat 7, dan
6P pangkat 3 dan P pangkat 3. Hayo teman-teman, dari sini mana nih yang sejenis? Mana juga yang bukan sejenis atau yang tidak sejenis? Kita bahas yuk teman-teman. Nah, 2X, negatif 3X, 5X adalah suku sejenis. Kenapa sih kok suku sejenis? Karena di sini memiliki variabel yang sama, yaitu X, X, X. Ini kan sama ya. Nah, kalau ini sejenis apa tidak ya? Yang 2X pangkat 3 sama 4X pangkat 7? Ternyata tidak sejenis, teman-teman. Kenapa? Karena X-nya memang sama atau variabelnya memang sama, tapi pangkatnya berbeda, pangkat variabelnya. Jadi tidak sejenis. Kalau ini 6P pangkat 3 dan P pangkat 3 itu sejenis karena apa? Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Nah, selanjutnya adalah operasi aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Pertama, penjumlahan bentuk aljabar. A, C ditambah BC sama dengan A ditambah B dikali C. Ya kan? A dikali C sama dengan ini ya, AC ditambah B dikali C. Ya, paham ya teman-teman? Nah, kalau pengurangan bentuk aljabar sama ya seperti yang penjumlahan, hanya saja di sini simbolnya pengurangan atau pengoperasiannya dikurangi gitu. Nih soal. Nih, tentukan penjumlahan 3X ditambah 4XY ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4X ditambah 2XY. Bisa ya teman-teman? Mudah ya. Ini nomor 2 juga. Selanjutnya, perkalian. Ada sifat komutatif, penjumlahan, dan perkalian. Nih, jadi A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. A dikali B sama juga B dikali A. Selanjutnya adalah sifat asosiatif, penjumlahan, dan perkalian. Di sini A ditambah B ditambah C, A ditambah B-nya di dalam kurung, sama dengan A ditambah B ditambah C. Paham ya teman-teman semuanya ya? Nah, selanjutnya adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A ditambah B ditambah AC sama dengan, karena A-nya, keduanya ini ada A-nya, A-nya bisa ditaruh di sini ya. Jadi A dikali B ditambah C. Nah, ini adalah bentuk perkalian umum dari aljabar ya teman-teman. Nah, ini X dikali X ditambah X dikali B dikali A kali X ditambah A kali B. Ini adalah soalnya ya teman. Ini harus dikerjakan. Gampang saja ya, mudah. Nah, di sini ada contohnya A N dibagi N sama dengan AN per N. Karena N dibagi N adalah 1, karena mereka berdua sama ya, sama-sama N-nya, maka AN per N sama dengan A. Ini contohnya ya. Misalkan 16XY dibagi 4X sama dengan, jadikan pecahan seperti ini. 16XY per 4X sama dengan 4Y. Kok bisa sih? Karena 16-nya ini dibagi 4 sama dengan 4. XY dibagi X. Karena X penyebut dan pembilangnya karena ada X, maka 1. Jadi Y, 4Y. Nah, ini. Dalam pemangkatan, pembagian dalam pemangkatan.
Selanjutnya ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Di sini A-nya sama, di ruas kanan dan kirinya sama atau variabelnya sejenis. Maka bisa dituliskan A pangkat M kurangi N. Contohnya, A pangkat 9 dibagi A pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 9 dikurangi 4. Sama dengan A pangkat 5. Contoh lagi, negatif 24 A pangkat 4 B pangkat 6 dibagi negatif 12 A B pangkat 7. Dijadikan bentuk pecahan lagi ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, begini ya, bisa dipahami. Negatif 26 per negatif 12 dikali A pangkat 4 per A dikali B pangkat 5 per B pangkat 7. Ini untuk mempermudah kalian memahaminya ya teman-teman. Nah, begini. Karena B pangkat 5 dikurangi 7 itu adalah hasilnya B pangkat min 2. Jadi biarin aja di bawah biar tidak negatif. Untuk kalian memahami lebih gampang ya teman-teman. Oh maaf ya, ini harusnya negatif 24, bukan negatif 26 ya. Mohon maaf ya. Selanjutnya, perpangkatan. A pangkat N adalah A dikali A dikali A dikali A sejumlah N. Pola koefisien pada penjabaran bentuk aljabar suku 2, A ditambah B pangkat N dengan N bilangan asli. Contohnya, tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar negatif 2A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 4, pangkat 4. Jadi 4-nya itu dimasukkan aja di sini ya. Jadi 2 kan 2 sendiri ya, 2 koefisien. Jadi 2 pangkat 4 dikalikan A pangkat 3 ditambah mohon maaf. Jadi di sini kita bisa lihat ya, negatif 2 pangkat 4 karena dipangkatkan 4, A pangkat 3 dikalikan 4 lagi, B pangkat 2 dikalikan 4, C pangkat 4 dikalikan 4. Nah, di sini adalah contohnya. Tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar negatif 2A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 4 dipangkatkan 4. Penyelesaiannya seperti ini. 4 pangkat 4 setelah kurung ini harus dikalikan pada setiap suku di sini ya, di dalam kurung. Jadi 2 pangkat 4, A pangkat 3 dikalikan dengan pangkat 4 lagi, B pangkat 2 dikalikan pangkat 4, C pangkat 4 dikalikan pangkat 4. Hasilnya negatif 16A. Hasilnya negatif 16A pangkat 12, 4 pangkat 8. Ini maksudnya B pangkat 8 ya teman-teman, mohon maaf ya. Dan C pangkat 16. Nah, ini soal yang harus kalian kerjakan. Nah, selanjutnya adalah pecahan bentuk aljabar. Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk aljabar, menjumlah dan mengurangi, perkalian dan pembagian, dan perpangkatan.
Dalam menyederhanakan bentuk aljabar, suatu pecahan bentuk aljabar dikatakan paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1 dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nih, penjumlahan. Nah, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. A per B ditambah C per D sama dengan AD plus BC per B kali D. Diingat ya, B dan D-nya atau penyebutnya tidak boleh 0. Nah, ini untuk pengurangannya ya, sama. Nah, perkalian dan pembagian. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B kali D. Kalau pembagian dibalik ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Seperti ini. Yang awalnya penyebut jadi pembilang. Nah, ini perpangkatan. A pangkat B pangkat 2. Berarti A per B kali A per B. Kalau A pangkat N per B pangkat N, A per B dikali A per B sampai jumlahnya N. Begitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, jadi dikalikannya sebanyak N kali. Selanjutnya adalah soal ini hasil operasi pecahan bentuk aljabar berikut. Nah, sudah dikasih begini ya. Tinggal meneruskan lagi. Gampang ya, teman-teman. Nah, biasanya juga misalkan sebuah bis membutuhkan berapa liter bahan bakar dalam seminggu begitu, atau jarak tempuh dari kota A ke kota B dalam waktu tertentu begitu ya teman-teman. Nah, di sini kita punya contoh. Pak Mansur memberi 600 koin kepada ketiga anaknya. Anak yang kedua diberi 25 koin, lebih banyak dari yang anak ketiga. Anak yang pertama mendapatkan 3 kali dari anak yang kedua. Banyak koin yang diterima anak ketiga adalah, kita bahas ya. Penyelesaiannya adalah, misalkan koin yang diterima anak ketiga adalah X dan kita ketahui jumlah koinnya adalah 600. Maka koin anak kedua tadi kan lebih 25 koin dari anak ketiga. Maka bentuk aljabarnya adalah 25 ditambah X. Untuk koin anak pertama adalah 3 kali koin anak kedua. Berarti 3 kali 25 ditambah X. Sama dengan 75 ditambah 35. Mohon maaf. Sama dengan 75 ditambah 3X. Yang sekarang ditanyakan adalah berapa banyak koin yang diterima oleh anak ketiga. Ini. X ini adalah anak ketiga. 25 ditambah X adalah anak kedua dan 3X ditambah 75 adalah anak ke-1 atau anak pertama. Jumlah semuanya ini adalah jumlah dari koin yang dibagikan. X ditambah X ditambah 3X, konstantanya kita jadikan 1. 25 ditambah 75 sama dengan 600, total keseluruhan tadi. Nah, X ditambah X sama dengan 2X ditambah 3X adalah 5X, ditambah 25 ditambah 75 adalah 100. Nah, kita pindah ruas 100-nya.
Jadi 5x adalah sama dengan 500. Maka x adalah 500 dibagi 5 yaitu 100. Jadi koin yang diterima anak ketiga adalah 100 koin. Loh, gimana Bu kalau yang anak keduanya? Kita substitusikan saja, x-nya kan 100. Sedangkan anak keduanya adalah 25 ditambah x. Maka 25 ditambah 100. Jadinya berapa? 125. Begitupun untuk koin anak pertama, nanti tinggal disubstitusikan saja x-nya berapa. Gampang kan? Berarti 75 ditambah 3 dikali x. X-nya 100. Berarti 3 kali 100, 300. 300 tambah 75, 375. Begitu ya. Nah, ini ada soal lagi. 1 minggu sekali, Tata mendapatkan uang saku dari ibunya sebesar Rp130.000. Uang tersebut harus digunakan untuk membayar les Rp50.000, uang jajan selama 1 minggu, dan ditabung sebesar Rp20.000. Berapakah uang jajan Tata setiap harinya? Gampang ini teman-teman ya, mudah banget. Tinggal dikurangi aja ya. Jangan lupa dikerjakan. Nah, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk melihat video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian bahagia selalu. Dadah.